Seorang perempuan di kawasan Jakarta Timur menjadi korban pemerasan polisi gadungan berinisial IP, 26 tahun. IP memaksa korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp18.800.000 bila tak ingin video call seksnya disebar. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 27 Agustus, Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Ari Ardian mengonfirmasi kebenaran berita tersebut. Awalnya, IP dan korban berkenalan di Facebook pada Juni tahun ini. Dalam perkenalannya, IP mengaku sebagai seorang polisi dengan status duda. Percakapan mereka berlanjut di WhatsApp dan korban pun mengaku tertarik dengan IP. Setelah beberapa hari berkomunikasi, korban kemudian diminta untuk melakukan video call seks. Namun tanpa sepengetahuan korban, IP malah merekam aktivitas tersebut. Selang beberapa waktu, korban kaget lantaran dimintai uang sebesar Rp18.800.000 oleh pelaku. Ketika menolak permintaan itu, korban diancam video tidak senonohnya akan disebar. Pelaku mengancam akan mengirim video tersebut kepada suami korban. Karena panik, korban akhirnya memenuhi permintaan pelaku. Korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan peristiwa itu ke Polres Jakarta Timur pada 6 Juli 2020. Adapun pelaku ditangkap beberapa hari lalu oleh petugas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pornografi atau pasal tentang UU ITE dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Hari ini, Polres Jakarta Timur akan mengekspos terkait dengan kasus pornografi dan tentang Undang-Undang Informasi Teknologi dan Informasi, ya, di mana tersangka ini ya kita tangkap di Lapas Riau. Ya, kita kerjasama dengan pihak lapas di sana. Ya. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku mengundang pertemanan di aplikasi di media sosial Facebook. Ya. Setelah berkenalan di Facebook, semakin intim, ya, dalam kurun 1 bulan, pelaku meminta untuk melakukan video seks. Ya. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan dari korban, ya, pelaku merekam aktivitas video seksnya. Ya. Selanjutnya, setelah terjadi itu, pelaku mengancam korban apabila tidak memberikan uang akan mengirim video-video tersebut dan akan memposting di media sosial. Ya, sehingga korban merasa takut. Akhirnya korban beberapa kali mengirim uang kepada pelaku. Ya. Pelaku di akun Facebooknya mengaku sebagai seorang polisi, ya, di Gresik. Padahal yang bersangkutan adalah seorang napi yang ditahan di Lapas Kelas 1 Riau. Ya. Berdasarkan laporan yang ada, polisi melakukan penyelidikan, ya, dengan melakukan analisis secara scientific criminal investigation, dan juga kita bekerja sama dengan pihak Lapas Kelas 1 Riau. Akhirnya pelaku dapat kita amankan dan sekarang sudah kita bawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bang, ini pelaku ini di lapas kasus apa sih, Bang? Kenapa? Pelaku ini di lapas kasus apa nih? Pelaku ini di sana terkait dengan kasus narkoba. Hukumannya berapa tahun, Bang, dia, Bang? Ancam enggak yang kita di atas 5 tahun. Ya. Nah, ini dia. Jadi berdasarkan dari pengakuan tersangka juga pernah melakukan kepada korban yang lain. Sedang kita dalami korbannya ada berapa. Sementara dari pengakuan ada 3 kali melakukan. Oh, sementara korban-korbannya di bawah umur kan? Korban-korbannya di bawah umur apa tidak? Untuk sementara korbannya sudah dewasa semua. Ya. Yang mengirim uang sudah beberapa kali, ada 2 juta, ada 3 juta, ada 5 juta, tapi terus menerus sehingga korban merasa tidak sanggup dan akhirnya melaporkan ini ke kepolisian. Ya, uangnya ada yang untuk digunakan pribadi, ya, membeli barang-barang dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Terus ini handphone dan flash disk. Tahan, Bang. Oke, sudah? Boleh ditanya-tanya tuh, Bang. Sini lagi. Sorry.
Demikian Tribun News update hari ini. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.